Oke guys, kita kembali. Maaf. Oke, kita akhirnya melaju kembali pada pukul 4:42. Kita sedang berada di Subang dan ini adalah pom bensin yang selalu saya berhenti sejak dulu. Lumayan teman-teman, tidur 1 jam itu bikin stamina saya pulih ya, benar-benar power nap, karena memang malam sebelumnya saya tuh belum tidur cuman berapa jam itu, jam setengah lah. Nah, sekarang udah seger. Oke, sebentar, nanti di depan saya benerin mic-nya dulu ini. Mic-nya terlalu dekat hidung, nanti Anda terdengar. Nanti deh di area yang ada Indomaret Alfamart. Ya, boleh, SPBU. SPBU, SPBU. Gaskeun, gaskeun. Kanan tuh kiri dan kanan jalan, guys. Nggak jadi. Ini perkiraan sesuai Google Maps tadi saya lihat itu 4 jam ya, tapi nanti ini ketabrak maghrib. Ya, sampai sana jam 10-an lah. Santai-santai aja, riding santai. Karena saya memang nggak mau buru-buru. Yang penting nyampe selamat, seger. Karena kalau sampai sana badan remuk sama aja, besoknya nggak bisa aktivitas. Mending kayak gini, enak, serius enak. Cuman ya tadi agak ketar-ketirnya itu pas tidur barang-barangnya harus di alon semua. Kan saya nggak tahu ya, takutnya amit-amit ya bang, beri ada yang nakal gitu. Juga tadi kan tidurnya di musola itu, saya tidur di bagian paling depan karena yang ada colokan itu di dekat imam, jadi gimana, tidur aja lah. Mereka juga paham kok, yang tidur di sini kan bukan orang sini, pasti pelancong, apalagi saya bawa bawaan yang lumayan banyak, pasti dimaklumi lah, mereka kan orang-orang dewasa. Sorenya yang begitu indah, setidaknya kita sampai Karawang itu ya mepet maghrib itu shift 1 sudah selesai, jadi pulangnya tuh kalau nggak jam 3 jam 4. Nah, jam 3 jam 4 ya keluar pabrik, berarti setengah 4 atau setengah 5 di jalan raya itu ya jam 5 maghrib selesai lah ya. Nah, di Jakarta juga yang saya khawatirkan nanti kejebak macetnya juga, sepertinya kita nggak akan kena macet, karena biang macetnya itu ya asar sampai maghrib. Setelah maghrib insya Allah nggak ada macet lagi. Oke lah, boleh juga nih riding siang-siang, riding pagi, modelnya harus kayak gini berarti berangkat pagi nyampe sana malam, 18 jam no problem, tidur aja. Ya Allah, bau sampah. Aduh, yang nah di depan ada Alfamart, saya berhenti sejenak.
buat benerin mic sebentar. Kalau ada makanan saya boleh deh beli makanan sekalian, tapi di sini adanya sate pun enggak. Oke, kita teruskan perjalanan teman-teman. Memori saya masih kuat untuk rekam 4 jam. Nah, kita ambil kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri itu nanti ke arah Subang atau ke tol ya nanti. Kita lewat atas, lewat bawah ya juga semuanya bisa-bisa aja. Cuman kan ya ngapain lewat sini aja. Bingkisan rindu asik. Nggak bisa teman-teman. Oke, karena saya seger, saya bisa nyerocos lagi sampai Jakarta. Ya, bersama saya 4 jam mendengarkan radio. Starter park saya kalau bepergian itu selalu nyetel musik ya teman-teman, khususnya sholawat. Sholawat yang sering saya gunakan itu sholawatnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kadangkala juga sholawatnya Majelis Az-Zahir. Kadang-kadang Maher Zain, ya kadang-kadang lagi Peter Pan gitu. Nah, kalau belok kiri teman-teman, nanti teman-teman akan diarahkan ke Bandung via Subang. Nanti kalau cuacanya bagus, kalian bisa kelihatan ke Gunung Tangkuban Perahu. Itu lewat situ bisa. Bahkan kalian melewati gerbang utama Tangkuban Perahu. Saya baru sekali seumur hidup ke sana, itu pun nggak masuk, cuma muter orang, nggak masuk. Cuma dari Bandung ke arah situ, arah Lembang, itu ya lumayan jauh lah, 1 jaman atau 2 jam itu. Karena saya dulu naik Jupiter Z hijau yang mata burung hantu. By the way, saya belum makan apapun dari pagi, tapi rasanya tuh masih kenyang, cuman pengen makan apa gitu ya. Nggak ada yang saya sukai di sini. Cilok apa gitu. Ada sih tadi cilok, cuman posisi badan udah nggak enak, rasanya anyep lah. Tadi di sana adanya sate,
terus adanya popnya nggak enak sih. Ya enak-enak aja, cuman ya lagi pengen yang kayak cilok gitu. Coba nanti di pemberhentian selanjutnya saya prediksi, karena ini cuman paling 45 menit ya. 45 menit itu ya mana ya tadi ya? Sampai Karawang aja. Karawang kota kan. Ya benar sih sampai Karawang kota ya. Karena ini bentar lagi juga Karawang. Subang itu bentaran kok. Gak kayak Indramayu. Main nggak habis-habis. Suwe. DKI Jakarta 100 km. 100 km. Nggak percaya sih saya. Soalnya dari rumah saya yang di Sidoarjo itu ke Purwokerto itu 81 km, itu memakan waktu sekitar 2 jam. Tapi ya percaya aja sih, karena kan DKI Jakarta kan dari Jakarta Timur juga ya. Oke, salah sedikit boleh. Berarti ya 150 lah sampai ke tempat tujuan. Moped lah, skuter. Bus sahabat, busnya orang-orang Cirebon itu yang salah satu bus yang masih aktif ya, bus besar, bus yang masih melintasi Pantura. Karena kan biasanya kan masuknya ke tol Cipali ya, turunnya di Palimanan atau di Indramayu. Itu jurusannya kalau nggak Cirebon ya Kuningan, itu dekat Gunung Ciremai, arah situlah. Wah, anginnya udah nggak sekencang tadi siang teman, meskipun ada mobil dari berlawanan arah yang begitu dekat, tapi anginnya udah nggak kuat. Enak sekali. Inilah riding yang saya suka, itu pagi sore. Wah, the best itu. Kalau malam ya udah mulai menyipitkan mata ya, karena kan saya minus dan nggak pakai kacamata, bukan emang nggak punya aja. Tapi ya kalau maghrib itu, kalau udah sampai Cikampek mah jalanan kan tinggal lurus, jadi insya Allah aman.
Jadi pom bensin daerah Indramayu Subang itu kalau siang memang banyak pedagang. Saya baru tahu soalnya, karena siang itu baru pertama kali nih dari Semarang ya. Kalau dari Jakarta udah 2 kali. Kalau di Jakarta ke Semarang itu emang larinya itu enaknya jam pagi teman-teman, karena sekitar jam 5 atau setengah 6 itu sampai Bekasi nggak macet sama sekali teman-teman. Mungkin belum pada bangun ya, padahal kan jam kantor itu kan jam 7 ya. Ini ada perbaikan di jalur sebelah kanan. Ya, ya bagus lah ya untuk perbaikan jalan, karena memang Pantura, oh jembatan ya. Memang urusan Pantura itu ruwet sekali ya. Jadi pasti ada proyek, pasti ada aja. Entah itu proyek jalan, entah itu proyek jembatan. Mungkin ya, karena memang kebutuhan masyarakat yang melintas di sini kan banyak. Jadi butuh jalan yang bagus, atau ya pokoknya fasilitas prasarananya harus bagus dan memadai lah gitu. Jangan sampai mencelakakan orang. Tapi yang masih bikin saya penasaran itu di bagian apa itu, Genyuk ke timur itu, Sayung atau apa ya, ya punya arah Demak gitu lah, Semarang ke Demak. Pernah saya sekali lewat tuh, serius jalan tuh masih bagus tapi bongkar gitu. Nah itu ya mungkin saya seuzon aja ya, kenapa gitu jalanan bagus dibongkar terus dibikin baru kayak gitu terus berulang-ulang. Kata orang-orang situ sih katanya proyek abadi ya. Jadi ya nggak tahu juga sih, saya hanya pelancong saja, nggak tahu apa-apa. Yang mudah-mudahan tidak benar-benar ya, orang-orang pada berkata seperti itu. Nah ini jalan yang seperti ini nih yang patut dibereskan ya oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas jalan ini. Ini perlu diatasi secepatnya, karena memang jalanan yang seperti itu tuh riskan sekali membuat orang celaka, apalagi ini yang gerunjul-gerunjul ini. Tapi memang Subang sampai ke Karawang ya mayoritas sudah bagus. Tapi kayaknya nih di depan mungkin masih ada atau enggak ya, itu jalanan yang masih digarpu gitu ya. Cuman nggak tahu masih ada apa enggak. Mudah-mudahan sih udah enggak ada ya. Karena itu berbahaya. Itu dekat jembatan itu kalau nggak salah. Cuman itu kan 1 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan sih udah selesai. Senang banget riding sore-sore emang chill ya. Cuman ya alhamdulillahnya riding yang saya suka tuh seperti itu teman-teman, enggak yang diguber-guber, enggak yang adu kecepatan, enggak, santai aja, santai tapi cepet gitu, enggak yang belagu-belagu gimana. Kenapa dia juga enggak terlalu berisik ya menurut
itu elegan menurut saya. Aduh, ternyata ininya belum di-plug sama saya. Nah, dulu pas saya riding malam itu karena memang keterbatasan mata saya yang -1, itu ngelihat jalan tuh harus harus apa ya namanya, harus disipit-sipitin itu kalau malam ya. Apalagi jalan ini nih Indramayu Subang, itu nggak kelihatan sama sekali, udah nggak ada pencahayaan ya. Masa minus, tengah malam, komplit lah. Tapi saya berani nginjek 100 itu pede aja karena memang jalannya kosong lompong. Kalau sekarang nginjek 100 mah ya kayaknya nggak bijak sih, udah sore juga. Sore kan pada orang saatnya orang pada pulang. Nah ini kan, ini bukan, oh bukan. Oh berarti kayaknya udah selesai. Nah ini dulu juga ada proyek jembatan itu. Yang mana, yang kanan ya? Nah tuh yang kanan. Ini juga bagus, jadi pemutus, bukan pemutus, memang dari dulu ada gitu ya. Pokoknya dulu di sini macet pol, memang proyek jembatan. Ini kalau udah kayak gini tuh bau-bau udah Karawang nggak sih? Belum ya? Mana nih keterangan daerahnya? Biasanya saya patokannya tuh Karawang itu flyover. Kalau belok kiri itu Purwakarta. Mana tuh? Jakarta, Kecamatan Belanakan. Kecamatan Belanakan itu ikut mana ya? Oh masih Subang. Mungkin nanti maghrib saya cari pom bensin yang ada Indomaretnya atau Alfamart, makan roti kayak atau apa kayak, timbang nanti masuk angin saya. Saya pas pulang besok saya kepengen Cilacap dulu, rasanya begitu, pengen kayak gitu ya. Soalnya nggak tahu bisa banget karena apa ya, bukan masalah lama enggaknya, tapi perjalanan yang saya tempuh itu kecil. Kalau ke Cilacap, dari Jakarta ke Cilacap dan Cilacap ke Semarang itu kecil habis. Jadi enggak, rasanya kayak enggak buru-buru memang, dan perjalanan enggak terlalu lama. Karena memang transit dulu di Cilacap Pak. Gitu. Di rumah saudara atau di rumah teman, paginya berangkat lagi gitu. Nah, jalanannya emang enak. Nanti kalau Jakarta ke arah Cilacap itu nanti ada sebentar saya mobil dulu. Gatel belum saya. Itu apa?
melintasinya juga jalanan-jalanan yang enak ya, kecuali itu tadi sebelum Padalarang kalau POV-nya dari Jakarta ya. Apa itu ya? Aduh maaf tutupan. Apa itu? Nah itu satu-satunya jalan yang saya benci. Bukan benar-benar cinta, emang benar-benar benci aja. Jalanan kotor, nggak rata, dan mungkin ya tidak akan diperbaiki dalam waktu dekat, karena memang kalau diperbaiki macetnya malah makin-makin. Gimana ya? Soalnya daerah situ sampai ke Sukabumi, daerah Padalarang sampai Sukabumi atau sampai Cianjur itu nggak ada tol teman-teman. Jadi Padalarang itu nanti masuknya ke, setelah Padalarang ke Purwakarta, ke arah utara bukan ke arah barat. Itu setelah Padalarang itu masuk Purwakarta terus Karawang, akhirnya yang arah ke Cianjur, Sukabumi ya mau nggak mau ya harus lewat jalan itu semuanya. Truk tronton, bus MGI, terus bus doa ibu jurusan Tasik Kampung Rambutan via Puncak gitu kan. Terus ya kendaraan-kendaraan lain lah yang melintasi daerah situ. Alhasil ya rame terus, jadi sulit ya melakukan penutupan jalan di situ. Nggak ada alternatif lain. Menurut saya itu emang nggak ada alternatif lain. Saya sebenarnya daerah yang saya kurang suka tuh Bandung. Bukan karena orangnya, bukan karena cuacanya, tapi karena traffic light-nya. Mungkin karena memang saya bukan orang Bandung ya. Nggak tahu apa namanya, nggak tahu jalan yang seharusnya macet di mana, terus lampu merahnya gimana dan sebagainya. Jadi rasanya itu kalau sudah masuk Jalan Soekarno Hatta ya di arah Koja, Pasir Koja, itu mau lewat Pasir Koja, mau lewat Pasteur, itu banyak banget lampu merahnya. Aduh, ampun. Mungkin ya ini hiperbola dikit-dikit aja. Mungkin 100 meter sekali itu lampu merah. Dan lampu merahnya itu enggak 20-30 detik, enggak 1 menit, 2 menit. Aduh, capek. Dan yang saya bikin salut itu dulu saya tuh klakson sendiri. Itu malu saya. Jadi masih ingat itu di daerah Unimus. Unimus. Iya kan Unimus apa ya? Atau apa itu yang di daerah situ ya? Iya kayaknya Unimus deh. Nah itu kan lampu merahnya menurut saya agak lama ya. Nah saya klakson itu biar cepetan. Tapi saya doang yang itu yang klakson. Awkward moment ya. Jadi di lampu merah setelahnya saya nggak berani klakson lagi. Udah diam aja lah, mau macet mana kayak mau jungkir balik kayak ya, nggak terlalu peduli lah. Calon Bupati Subang siap.
apa itu di depan? Oh, nah itu jalan yang berbahaya ya teman-teman. Kalau kalian lagi speeding 100 kilo, tahu-tahu jalan itu, wah, loncat itu pasti. Orang, motor kayak gitu, wah, kayak terbang rasanya gitu kalau naik 100 ya. Kalau cuma 60 sih ya 60. Polsek Ciasem. Saya ada patung macang ya. Saya Polsek Cimau. Jalanan mulai rame. Kenapa ya? Malah prediksi saya mobil-mobil seperti ini sore itu nggak ada yang keluar ya. Ini pada mulai keluar. Saya pikir nanti malam gitu. Nanti malam kan saya udah di Bekasi. Kalau Bekasi kan anda itu sulit untuk masuk ke sana. Luar biasa. Kalau sore-sore gini enaknya lewat Karawang Kota atau lingkar Karawang ya? Nantilah kalau misal Karawang Kota macet mah ya lingkar Karawang aja. Cuman di sana ada surprise mother and father everywhere itu jeglongannya. Bukan jeglongan sih, kayak nggak rata aja tuh cor-corannya. Jadi duk tuh. Kayak naik kereta jadinya. By the way, playlist saya sekarang nih Maroon 5. Maroon 5 full album. Ayo cepetan nyelip, bosku. Ayo lo, wow, saya cewek nih, bukan cowok. Cewek sih pemberani, kayak cowok. Itu sih apa senapan tapi to stay alive, she will be loved, she will be loved, she will be loved, she will be loved. Sing like I know you want.
sih. Sheesh. Ya. Nah, perhatikan teman-teman, sedikit edukasi yang penting tapi receh. Apabila teman-teman melihat matahari itu tanpa sudah tidak terlihat silau, itu tandanya waktu asar sudah selesai. Nah, ini sekarang ini masih silau-silau dikit gitu. Nanti kalau sudah mulai kemerahan, itu tanda waktu sholat asar sudah selesai. Nah, jadi teman-teman, kalau bingung batas sholat asar itu sampai kapan? Sampai maghrib? Enggak, sampai matahari itu tidak silau. Ya, 15 menit lah sebelum maghrib. 15 sampai 20 menit. Nah, nanti kalau bablasan gimana ya? Bablasan atau sholat lah. Jangankan bablasan, nggak sholat aja harus diganti, apalagi bablasan doang. Nah, niatnya gimana? Niat untuk mengganti sholatnya ya, nawa itu niat puasa ya. Sholli fardhu apa gitu, arba'ah untuk 4, salasa untuk 3, rakaat ini untuk 2, mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi nanti makmuman kayak atau imaman kayak, yang penting ada qada'an, imaman qada'an, makmuman qada'an. Nah, untuk sholat jamak di awal dan jamak akhir
itu menurut saya itu memang fasilitas dari Allah ya, untuk mengatasi problematika kita pada saat perjalanan jauh tapi nggak bisa melakukan ibadah sholat. Tapi kalau kita sebagai pengendara motor sebaiknya hindari sholat jamak ya. Karena kita mengontrol penuh di mana kita akan berhenti. Berarti pada saat misal pada saat maghrib, berarti kita bisa berhenti di masjid atau di musola atau di mana tempat untuk peribadatan maghrib. Jadi nggak ada kata-kata ya, sholat jamak ya. Cuman ya mungkin boleh ya. Tapi saya lebih prefer ke tidak jamak karena naik motor, kecuali nih masinis, kecuali lagi pilot. Masa masinis berhenti di stasiun terdekat terus sholat gitu kan, enggak. Masinis juga kan ada dua kan, tapi kan masinis itu kan bekerjanya saling membantu, bukan yang kalau satu capek gantian ya, itu juga fungsi ya, tapi fungsi utamanya adalah saling membantu, sama halnya dengan pilot gitu. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk sholat tepat waktu itu jamak boleh, karena kan kalau jadi masinis kan kita nggak boleh berhenti sembarangan tempat, sembarangan waktu, sama halnya dengan pilot. Tapi kalau sebagai penumpang kereta, penumpang pesawat, penumpang bus gitu ya, meskipun tidak berhenti untuk sholat maghrib misal, karena harus tetap sholat, jangan dijamak menurut saya nih, karena kalian masih bisa mengontrol waktu sholat kalian. Apakah ada mudaratnya kalian meninggalkan sholat fardu maghrib diganti dengan jamak saat Anda menjadi penumpang? Nah, kan tidak ya. Misal alasannya, aduh cari air susah, ya sudah, pakai tayamum saja. Wudhu kan syaratnya juga suci dan mensucikan ya, airnya bukan sembarang air. Jadi syarat air itu suci mensucikan itu ya memang air yang suci dan mensucikan, misal air dari aqua misalnya, karena kan memang tidak tersentuh oleh manusia kan, dalam prosesnya juga menggunakan mesin, dan masuk ke Kabupaten Karawang, dan air sebanyak 2 kulah itu berapa liter ya? 1 kali 1 kali berapa gitu. Intinya banyak. Innalillahi, apa ini? Aduh. Saya kurang paham sama orang-orang yang anak-anak yang seperti itu. Mungkin karena memang ya ada gesekan. Ya sudahlah ya. Lakum dinukum waliyadin. Kamu saya. Biarkan kejantanannya menentukan takdirnya. Karena saya juga tidak bertanggung jawab pasti. Dilanjut tadi, 2 kulah itu saya lupa berapa liter ya. Pokoknya kalau bak itu, kalau nggak salah ya, itu 1 kali 1 kali 0,6 atau 0,8 atau 0,2, 0,6 kayaknya meter ya. 1 meter kali 1 meter kali 0,6 meter berarti berapa ya?
Kalau meter jadiin desimeter, berarti 10 kali 10 kali 6. Kayaknya kebanyakan deh. 600 enggak, kebanyakan 0,2 kayaknya. 0,1 kali 1 kali 0,2. 200 literan. 180 literan lah ya. Aduh, saya lupa deh. Kalian searching saya 2 kulah tuh berapa? Saya malah jadi kepikiran nih. Itu yang air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau nggak ada ya tayamum aja. Nah, itu tayamum istibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi yang dibasuh cuma telapak tangan, punggung tangan, terus muka, habis itu tangan. Langsung doa setelah wudu ya doa biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Dia harus tetap sesuai prosedur. Apa gitu? Oh, mau nyebrang. Jadi gitu ya teman-teman, perihal sholat. Karena sholat ini kan hal yang bukan main-main. Perintah sholat itu tidak berupa ayat, tidak berupa perintah yang keluar dari lisan Nabi saja, tapi ini adalah perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu langsung dinaikkan ke langit ketujuh, yang dulunya itu disuruh 50 waktu dalam sehari. Nah, kemudian dikurangi, kemudian turun ke langit bawahnya, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa ini malah yang ngelobi Nabi Muhammad itu malah Nabi Musa ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat saya yang gagah-gagah perkasa gede-gede, itu aja susah, apalagi umat kamu gitu. Minta kurangin gitu. Terakhirnya Nabi Muhammad SAW naik ke menghadap Allah lagi sampai 9 kali. Nah, pada saat 5 itu masih diminta lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, ya kalau kita nggak boleh bilang ya Muhammad, ya Saru. Ya Nabi Muhammad SAW, mintakan lagi kepada Tuhan, pada Allah untuk kurangi lagi. Terus Nabi Muhammad SAW itu merasa nggak enak lah masa bolak-balik terus gitu kan, bahasa kita bolak-balik terus. 5 kayaknya udah cukup ya, insya Allah bisa. Akhirnya turunlah perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu. Itu barokahnya Nabi Musa alaihissalam kan, luar biasa memang. Coba aja bayangin. Wah, by the way ini berani banget ya, padahal ada itilang ya. Coba kita cek baterainya tinggal berapa. Oh, masih penuh, tenang saja. Dan kapasitas memori masih 3 jam. Nanti saya masih ada 1 memori lagi, kapasitasnya cuma 32 tadi. Ya paling ya dapat 2 jam lah, lumayan. Ya sambil cerita lagi, sambil menunggu maghrib ya, kultum.
perintah sholat itu, kemudian yang mengimani pertama kali itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki As-Siddiq. Itu bukan yang sepele ya. Beliau adalah orang yang mengimani setiap perkataan Nabi Muhammad meskipun yang lain itu meragukan. Makanya dijuluki As-Siddiq. Yang lain, Nabi Muhammad naik ke langit 7 ketemu Allah, suruh sholat lah, mana mungkin kan gitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak, saya percaya. Ngeri nggak tuh? Tingkat kepercayaan seorang manusia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nomor satu tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa. Meskipun terdengar seperti dongeng, yang bagaimana bisa Nabi Muhammad itu di Isra wal Mi'raj, ya. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dimi'rajkan ke langit ketujuh untuk menghadap Allah. Siapa yang percaya? Nggak mungkin dalam semalam lagi. Mungkin mereka orang-orang berpikir itu cuma mimpi. Dan memang mereka mengatakan itu. Muhammad cuma mimpi tuh. Masa iya ke Palestina naik kuda ada berapa hari gitu. Nah ini ke Palestina terus ke langit ketujuh apa lagi semalam ngimpi kali. Tapi Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu enggak. Saya percaya. Nah, akhirnya orang-orang yang menghormati Abu Bakar Siddiq dengan kewibawaannya yang luar biasa akhirnya ya, jadi mikir-mikir, waduh, Abu Bakar percaya ya udah, akhirnya sahabat-sahabat yang lain harus mengikuti kan, karena nggak mungkin ada seorang nabi yang kemudian sabdanya itu di apa sih istilahnya, diabaikan, dicapakan atau diragukan, itu nggak boleh. Meskipun terdengar aneh lah istilahnya kayak gitu, seaneh-anehnya cerita, tapi ini cerita Nabi. Nah itulah yang menjadi ujian keimanan bagi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran Islam ya, menurut perspektif Islam. Bagaimana cara mengimani hal-hal yang terdengar tidak mungkin, tetapi itu benar. Sulit sekali. Iman itu setipis kertas, goyah sedikit gak iman. Tapi kalau kuat, iman. Misal nih, saya muslim, saya sholat, kok tiba-tiba saya punya pikiran, sholat beneran gak sih disuruh gitu. Nah itu udah imannya udah goyah. Sama halnya dengan doktrin-doktrin agama yang lain, mereka pasti memiliki doktrin-doktrin yang berkaitan dengan iman ya, hal-hal yang gaib, yang mungkin hal-hal yang tidak masuk akal, yang sulit dijelaskan.
Dan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk mengimani hal-hal yang demikian ribetnya orang, karena urusan iman ya. Itulah kenapa rahmatnya Allah itu begitu mahal. Bagaimana tidak mahal pamannya Rasulullah saja banyak sekali yang tidak beriman, meskipun hidupnya itu sezaman dengan Rasulullah, mendengar ajaran-ajarannya. Contoh saja Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Bahkan pada saat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Abu Lahab itu gembiranya luar biasa. Wah, ponakanku lahir. Nah, merayakannya dengan cara apa? Membebaskan salah satu budak, namanya saya lupa. Nah, itu adalah acara maulid pertama kali. Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang melakukan bukan orang Islam, yang melakukan adalah musuhnya orang Islam. Bahkan diabadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imratuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Begitu apa ya, perannya Abu Lahab ini terhadap permusuhan kepada Islam itu begitu besar sehingga diabadikan di surat. Padahal yang memperingati maulid Nabi pertama, maulid Nabi Muhammad pertama kali itu Abu Lahab. Dan karena beliau pernah memperingati maulid Nabi itu, sama Allah itu diberi keringanan. Di setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, itu hari Senin, itu azabnya, siksanya itu diangkat, kemudian keluarlah air di sela-sela jarinya. Ada yang bilang itu di antara jempol dan telunjuk ya. Jadi di situ keluar air untuk diminum, karena itu bentuk penghormatan, bentuk apa ya, bukan penghormatan ya, hadiah lah, hadiah dari Allah kepada Abu Lahab yang telah merasa gembira dulu pada saat kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Meskipun pada akhirnya ya kufur ya. Kemudian ada pamannya lagi namanya Hamzah. Ya. Kalau nggak salah, mohon maaf sekali. Hamzah apa siapa ya? Hamzah kayaknya. Jadi beliau ini adalah termasuk orang-orang yang paling disegani di seantero Mekah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak berani sama Hamzah ini. Mohon maaf ya kalau salah ya, kayaknya kalau nggak Hamzah Abu Thalib deh. Tapi enggak deh, bukan Abu Thalib deh. Kayaknya Hamzah bener. Itu sampai di perang, saya lupa itu perang apa ya, perang Uhud atau perang Badar ya. Hanya perang Uhud deh. Saya juga lupa ingat itu. Itu beliau ditombak oleh salah satu budaknya musuh Islam, itu namanya Hindun ya. Tapi pada akhirnya budak yang membunuh Hamzah itu masuk Islam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan, ya saya maafkan, tetapi beliau tidak kuasa untuk melihat wajahnya, karena apabila melihat wajah dari ini, orang ini siapa saya juga lupa itu, teringat kepada pamannya yang dibunuh pada saat
pamannya belum beriman. Sedih rasanya. Nah, keringanan yang didapat oleh Hamzah ini oleh Allah itu masuk neraka, tapi siksa yang paling ringan. Siksa paling ringan itu apa? Jadi nanti Hamzah itu memiliki alas kaki yang terdiri dari batu api neraka. Nah, batunya itu bisa membuat kepalanya mendidih. Itu satu batu kalau nggak salah. Satu batu sudah bikin kepala mendidih. Kepala mendidih itu seperti apa ya? Wallahu alam. Ya, air mendidih itu gimana? Itu saja. Nah, kalau kepala yang mendidih, nah gitu dong. Itu emang siksa yang paling ringan itu diperoleh oleh Hamzah ya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang setidaknya pernah merasa gembira dengan adanya dengan Nabi Muhammad, entah apapun itu, entah kelahirannya, entah apanya, kedatangannya, entah itu pada saat hijrahnya, meskipun nantinya nggak beriman, itu dapat keringanan teman-teman. Makanya kita sebagai orang sama senantiasa bersolawat supaya apa? Supaya setidaknya kita mendapat keringanan apabila kita masuk neraka. Karena semakin kita sering menyebutkan nama Nabi Muhammad itu mengakibatkan kita menjadi diingat oleh Nabi Muhammad, sehingga nanti bisa tahu saya sebutkan namanya ini nanti masuk surga gitu. Oke teman-teman, saya maghriban dulu karena memang macet sekali, luar biasa. Jadi saya maghriban dulu. Oke, kita lanjut nanti.